Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Ketukan di Balik Sunyi. Sebuah kisah nyata dari kampung tua di ujung kota. Malam itu, angin berbisik dengan nada yang tak biasa di ujung gang Melati nomor 47, sebuah lorong sempit yang terjepit di antara deretan rumah tua yang sudah merasakan pahit manisnya zaman. Street light yang berkedip-kedip seperti mata lelah mencoba menerangi jalan setapak yang dipenuhi genangan air hujan sore tadi. Namun cahayanya justru menciptakan bayangan-bayangan menari yang membuat siapapun yang melewatinya merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Disinilah rumah Pak Surono berdiri dengan cat tembok yang mengelupas seperti kulit ular yang berganti. Dan disinilah cerita yang akan mengubah hidup satu keluarga ini dimulai dengan bunyi yang paling sederhana namun paling menakutkan di dunia, ketukan pintu. Pak Surono, pria berusia 53 tahun dengan kerutan di wajah yang menceritakan kisah perjuangan hidup yang tak pernah mudah, tidak pernah menyangka bahwa kehidupan tenangnya sebagai tukang reparasi sepeda motor di ujung gang akan berubah menjadi mimpi buruk yang berkepanjangan karena sebuah suara yang datang setiap tengah malam. Istrinya, Bu Tini, wanita yang masih cantik di usia 45 tahun meskipun rambut hitamnya sudah mulai dihiasi uban seperti bintang-bintang kecil di langit gelap, selalu menganggap suaminya terlalu paranoid ketika Pak Surono mulai mengeluhkan suara aneh yang mengganggu tidurnya. "Ah, Mas, mungkin itu cuma kucing atau angin," katanya sambil mengusap kepala suaminya dengan lembut, tidak tahu bahwa kata-katanya akan menjadi ironi yang menyakitkan ketika dia sendiri akhirnya mendengar ketukan itu. Anak mereka yang bungsu, Dini, gadis berusia 17 tahun yang sedang duduk di kelas 2 SMA dengan wajah manis dan mata bulat yang selalu penuh rasa ingin tahu, adalah yang pertama kali benar-benar percaya pada cerita ayahnya. Mungkin karena di usianya yang masih muda, intuisinya lebih peka terhadap hal-hal yang tidak kasat mata, atau mungkin karena dia memang memiliki kepekaan spiritual yang lebih tinggi dibanding anggota keluarga lainnya. Sedangkan Budi, anak sulung mereka yang berusia 21 tahun dan sedang kuliah semester 5 di jurusan teknik mesin di Universitas Kota, selalu menganggap semua cerita mistis sebagai tahayul kampungan yang tidak masuk akal. Ayah terlalu banyak nonton film horor, candanya suatu hari ketika pulang weekend, tidak tahu bahwa candaannya akan terhenti ketika dia sendiri mengalami teror yang sama. Gang Melati nomor 47 memang memiliki reputasi yang agak seram di kalangan warga sekitar, meskipun tidak ada yang berani membicarakannya secara terbuka. Nenek-nenek yang suka berkumpul di warung Pak Mahmud di ujung gang sering berbisik-bisik tentang kejadian aneh yang pernah terjadi di rumah-rumah di gang itu, terutama rumah nomor 47 yang ditempati keluarga Pak Surono. Konon, puluhan tahun yang lalu, rumah itu pernah ditinggalkan kosong selama bertahun-tahun setelah pemilik sebelumnya pindah secara mendadak tanpa memberitahu siapapun alasannya. Ada yang bilang mereka kabur karena bangkrut, ada yang bilang karena ada kecelakaan dalam keluarga, tapi ada juga yang berbisik bahwa mereka pergi karena tidak tahan dengan gangguan yang selalu datang setiap malam. Ketika Pak Surono dan keluarganya pindah ke rumah itu 5 tahun yang lalu, tidak ada yang memberitahu mereka tentang sejarah kelam rumah tersebut. Mereka hanya senang karena bisa mendapatkan rumah dengan harga sewa yang sangat murah di lokasi yang strategis, dekat dengan bengkel tempat Pak Surono bekerja dan tidak jauh dari sekolah anak-anak. Rumah itu memang sudah tua, dengan lantai keramik yang sebagian sudah retak dan dinding yang perlu dicat ulang. Tapi bagi keluarga sederhana seperti mereka, rumah itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hidup mereka nyaman dan bahagia. 5 tahun pertama mereka tinggal di sana memang berlalu dengan damai, tanpa kejadian aneh yang berarti. Sesekali memang ada suara-suara kecil seperti derit pintu atau langkah kaki di malam hari.
tapi mereka menganggapnya wajar karena rumah tua memang sering menimbulkan suara-suara seperti itu akibat pemuaian dan penyusutan material bangunan. Pak Surono bahkan sering bercanda kepada tetangga bahwa rumah mereka hidup karena sering berbunyi sendiri, tidak tahu bahwa candaannya akan menjadi kenyataan yang mengerikan. Semuanya dimulai pada malam Jumat, tanggal 13 Oktober tahun 2023, tepat pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pak Surono ingat betul waktu itu karena dia baru saja selesai menonton berita malam di televisi dan bersiap untuk tidur ketika terdengar ketukan di pintu depan rumahnya. Ketukan itu tidak keras, bahkan bisa dibilang pelan. Tapi ada sesuatu dalam rit dan timingnya yang membuat bulu kuduk Pak Surono langsung berdiri seperti ada listrik yang mengalir di tubuhnya. Tok, tok, tok. 3 ketukan dengan jeda yang sama persis di antara setiap ketukan, seperti ada seseorang yang mengetuk pintu dengan sangat sabar dan teratur. Yang aneh, ketukan itu tidak terdengar seperti ketukan normal orang yang ingin masuk atau mencari seseorang. Tidak ada panggilan, tidak ada suara, hanya ketukan yang diulang dengan pola yang sama persis setiap kali. Siapa ya tengah malam begini? Gumam Pak Surono sambil bangkit dari tempat tidur. Butini yang sudah mulai mengantuk hanya bergumam tidak jelas dan terus memejamkan mata. Pak Surono berjalan pelan menuju pintu depan, kakinya bergerak hati-hati di lantai yang dingin karena dia tidak ingin membangunkan seluruh keluarga. Ketika sampai di pintu, dia mendekatkan telinganya untuk mendengar apakah ada suara lain selain ketukan tadi. "Siapa di luar?" tanya Pak Surono dengan suara yang cukup keras untuk didengar orang di luar pintu, tapi tidak terlalu keras sampai membangunkan tetangga. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang mencekam seperti malam itu tiba-tiba menjadi lebih sunyi dari biasanya, bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai di malam hari pun tiba-tiba berhenti bersuara seolah-olah mereka juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pak Surono menunggu beberapa saat, telinganya tegang mendengarkan setiap suara sekecil apapun. Ketika tidak ada jawaban, dia mulai berpikir mungkin itu hanya kucing yang tidak sengaja menabrak pintu atau mungkin angin yang membuat sesuatu terbentur ke pintu. Dia sudah mau kembali ke kamar ketika ketukan itu terdengar lagi, kali ini dengan pola yang sama persis, tok, tok, tok. Kali ini Pak Surono yakin bahwa itu bukan kebetulan atau suara angin. Ada seseorang atau sesuatu di luar sana yang sengaja mengetuk pintu rumahnya. Dengan langkah yang lebih cepat, dia mendekati pintu dan tanpa berpikir panjang langsung membuka kunci dan membuka pintu dengan gerakan yang agak tergesa-gesa karena campuran rasa penasaran dan sedikit kesal karena diganggu tengah malam. Yang dia temukan di luar pintu adalah kekosongan yang sempurna. Gang Melati nomor 47 terlihat sepi seperti biasanya, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip-kedip dan suara angin yang bertiup pelan menggerakkan daun-daun kering di tanah. Tidak ada seorang pun di sana, tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang yang baru saja berdiri di depan pintunya. Pak Surono keluar dari rumah sebentar, matanya menyapu seluruh gang dari ujung ke ujung. Tapi tidak ada siapa-siapa. Aneh, gumamnya sambil menggaruk kepala. Dia berdiri di depan pintu beberapa menit, telinganya masih waspada kalau ada suara lain, tapi semuanya kembali normal. Suara jangkrik mulai terdengar lagi, angin kembali bertiup dengan ritme yang biasa, dan gang itu kembali menjadi seperti malam-malam sebelumnya. Dengan perasaan sedikit bingung tapi tidak terlalu khawatir, Pak Surono masuk kembali ke rumah, mengunci pintu, dan kembali ke tempat tidur. "Siapa tadi, Mas?" tanya Butini dengan mata masih terpejam. "Enggak ada siapa-siapa. Mungkin kucing atau apa gitu,"
jawab Pak Surono sambil berbaring kembali, tapi matanya masih menatap langit-langit kamar karena perasaan aneh itu masih mengganjal di hatinya. Namun, tidur malam itu tidak datang dengan mudah bagi Pak Surono. Setiap kali dia mulai terlelap, pikirannya kembali pada ketukan tadi. Ada sesuatu tentang ketukan itu yang membuatnya merasa tidak nyaman, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan dengan logika. Bunyi ketukan itu terasa terlalu formal, terlalu teratur, seperti ritual yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh makna. Dan yang paling mengganggu adalah timingnya yang tepat tengah malam, seolah-olah siapapun atau apapun yang mengetuk pintunya tahu persis kapan rumah itu akan paling sunyi dan paling rentan. Ketukan itu tidak datang lagi selama seminggu setelah kejadian pertama, dan Pak Surono mulai melupakan insiden aneh tersebut. Dia kembali pada rutinitas hariannya yang biasa, bangun pagi, sarapan bersama keluarga, berangkat ke bengkel, pulang sore, makan malam, nonton TV, dan tidur. Hidup kembali normal, dan cerita tentang ketukan tengah malam mulai terlupakan seperti mimpi yang kabur setelah bangun tidur. Tapi kemudian, pada hari Jumat berikutnya, tepat pukul 0 waktu Indonesia Barat, ketukan itu datang lagi. Kali ini Pak Surono langsung terbangun karena telinganya seolah-olah sudah diprogram untuk mengenali suara itu. Tok, tok, tok. Pola yang sama persis, timing yang sama persis, bahkan jeda antar ketukan pun terasa identik dengan ketukan seminggu sebelumnya. Bu, bangun, bisik Pak Surono sambil menggoyang-goyangkan bahu istrinya pelan. Ada yang ketuk pintu lagi. Bu Tini membuka mata dengan berat, masih setengah sadar. Hah? Ketuk pintu? Jam berapa ini? Tengah malam. Sama seperti minggu lalu. Bu Tini duduk di tempat tidur, telinganya mulai menajam untuk mendengar. Dan benar saja, ketukan itu terdengar lagi, tok, tok, tok. Kali ini Bu Tini juga mendengarnya dengan jelas, dan ekspresi wajahnya langsung berubah dari mengantuk menjadi waspada. Siapa ya yang ketuk pintu tengah malam begini? Bisiknya dengan nada yang sudah mulai khawatir. Itu yang ingin aku tahu juga. Minggu lalu juga begini, tapi waktu aku buka pintu tidak ada siapa-siapa. Mereka berdua duduk diam di tempat tidur, mendengarkan dengan seksama. Ketukan itu terulang lagi beberapa detik kemudian, dan Bu Tini bisa merasakan bulu kuduknya mulai merinding. Ada sesuatu yang sangat aneh dengan ketukan itu, sesuatu yang membuat naluri alamiahnya sebagai seorang ibu dan istri langsung memberikan sinyal bahaya. Mas, jangan dibuka pintunya, bisik Bu Tini sambil memegang lengan suaminya erat-erat. Ada yang tidak beres dengan ketukan ini. Pak Surono sebenarnya juga merasakan hal yang sama. Tapi sebagai kepala keluarga dia merasa harus menunjukkan keberanian dan melindungi keluarganya. Tapi kita harus tahu siapa yang mengganggu kita. Kalau ini terus berlanjut bagaimana? Ketukan itu berhenti setelah sekitar 5 menit, dan keheningan kembali menyelimuti rumah mereka. Namun, kali ini kedua pasangan suami istri itu tidak bisa kembali tidur dengan mudah. Mereka berbaring dengan mata terbuka, telinga masih waspada, dan pikiran dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Keesokan harinya, Bu Tini menceritakan kejadian itu kepada tetangga sebelah. Bu Sari, seorang ibu rumah tangga berusia 40-an yang sudah tinggal di gang itu lebih lama dari keluarga Pak Surono. Ketika Bu Tini menceritakan tentang ketukan tengah malam, wajah Bu Sari langsung berubah pucat seperti orang yang baru saja melihat hantu. Bu Tini, jangan-jangan.
Bu Sari tidak melanjutkan kalimatnya, matanya menatap kosong ke arah rumah Pak Surono dengan ekspresi yang sangat khawatir. Jangan-jangan apa, Bu? Bu Sari menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Kemudian berbisik dengan suara yang sangat pelan, Bu Tini tahu tidak, rumah ibu dulu itu ada sejarahnya. Sejarah apa? Dulu, sebelum keluarga ibu pindah ke sini, rumah itu kosong bertahun-tahun. Keluarga yang tinggal di sana sebelumnya pindah secara mendadak, dan mereka tidak pernah mau cerita kenapa mereka pindah. Tapi tetangga-tetangga di sini pernah dengar bahwa mereka sering diganggu. Hal-hal aneh. Bu Tini merasakan dadanya sesak mendengar cerita Bu Sari. Hal aneh seperti apa? Ketukan pintu tengah malam, Bu. Persis seperti yang ibu ceritakan tadi. Percakapan itu membuat Bu Tini semakin gelisah sepanjang hari. Ketika Pak Surono pulang kerja, dia langsung menceritakan apa yang dikatakan Bu Sari. Wajah Pak Surono yang biasanya tenang langsung berubah serius mendengar cerita istrinya. Jadi rumah ini memang bermasalah? Tanya Pak Surono dengan nada yang mulai khawatir. Sepertinya begitu, Mas. Bu Sari bilang keluarga sebelum kita juga mengalami hal yang sama. Malam itu mereka tidur dengan perasaan was-was. Setiap suara kecil di rumah membuat mereka terbangun dan mendengarkan dengan seksama. Untungnya, malam itu tidak ada ketukan aneh, dan mereka bisa tidur dengan relatif tenang meskipun tidak nyenyak. Seminggu berlalu, dan seperti yang sudah mulai mereka duga, ketukan itu datang lagi pada malam Jumat tepat pukul 0 waktu Indonesia Barat. Kali ini, tidak hanya Pak Surono dan Bu Tini yang mendengar, tapi juga Dini yang kebetulan masih terjaga karena sedang mengerjakan tugas sekolah hingga larut malam. Dini sedang duduk di meja belajar di kamarnya ketika mendengar ketukan yang sangat familiar itu. Tok, tok, tok. Jantungnya langsung berdebar kencang karena dia ingat cerita orang tuanya tentang ketukan misterius yang sudah mengganggu mereka selama 3 minggu berturut-turut. Dengan langkah pelan dan hati-hati, dia keluar dari kamar dan berjalan menuju kamar orang tuanya. Ayah, Ibu, bisiknya sambil mengetuk pintu kamar orang tuanya pelan. Ketukan itu datang lagi. Pak Surono dan Bu Tini langsung terbangun dan membuka pintu kamar. Wajah mereka terlihat lelah dan stres karena minggu-minggu terakhir ini tidur mereka selalu terganggu oleh ketukan misterius itu. Dini juga dengar? Tanya Bu Tini dengan suara parau. Iya, Bu. Aku sedang belajar tadi, terus tiba-tiba dengar ketukan yang ayah sama ibu ceritakan. Kali ini ketukan itu berlangsung lebih lama dari biasanya. Biasanya hanya berlangsung sekitar 5 menit, tapi malam itu ketukan itu terus berulang selama hampir 15 menit. Pola yang sama, timing yang sama, tapi durasi yang lebih panjang seperti siapapun atau apapun yang mengetuk pintu itu semakin tidak sabar atau semakin kuat. Yang membuat mereka semakin takut adalah reaksi hewan-hewan di sekitar rumah. Kucing-kucing liar yang biasanya berkeliaran di gang itu tiba-tiba menghilang begitu ketukan dimulai. Burung-burung yang biasanya bertengger di pohon depan rumah terbang pergi dengan suara yang tidak biasa, seperti mereka ketakutan. Bahkan anjing milik tetangga yang biasanya menggonggong keras kalau ada orang asing di gang itu, malam itu justru diam total seperti ketakutan. Ayah, aku takut, bisik Dini sambil memeluk lengan ayahnya erat-erat. Ketukan itu terasa tidak normal. Pak Surono merasakan hal yang sama. Sebagai orang dewasa yang sudah berpengalaman hidup, dia punya intuisi yang kuat tentang situasi yang berbahaya, dan intuisinya saat itu memberikan sinyal bahaya yang sangat kuat.
Ketukan itu bukan ketukan manusia biasa. Ada sesuatu yang sangat salah dengan suara itu. Besok kita cari tahu lebih banyak tentang rumah ini, kata Pak Surono dengan suara yang berusaha terdengar tenang meskipun hatinya bergolak. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ketukan itu akhirnya berhenti, tapi malam itu tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur dengan nyenyak. Mereka bergabung di ruang tengah, duduk bersama sambil minum teh hangat dan berbicara dengan suara berbisik tentang apa yang harus mereka lakukan. Dini bahkan memutuskan untuk tidur di kamar orang tuanya karena dia terlalu takut untuk tidur sendirian. Pagi harinya, Pak Surono memutuskan untuk tidak berangkat kerja dan malah pergi ke rumah Pak RT untuk mencari informasi lebih lanjut tentang rumah mereka. Pak RT, Pak Bambang, adalah orang yang sudah lama tinggal di gang itu dan pasti tahu banyak tentang sejarah rumah-rumah di sana. Ketika Pak Surono menceritakan tentang ketukan misterius yang mengganggu keluarganya, wajah Pak Bambang langsung berubah serius seperti wajah Bu Sari kemarin. Dia mengajak Pak Surono duduk di teras rumahnya dan mulai bercerita dengan suara yang pelan dan hati-hati. Pak Surono, saya sebenarnya sudah menduga ini akan terjadi, kata Pak Bambang sambil menggelengkan kepala dengan ekspresi prihatin. Rumah Bapak memang punya sejarah yang tidak menyenangkan. Pak RT tahu apa yang terjadi di rumah saya dulu? Rumah itu sudah berganti penghuni beberapa kali, dan setiap keluarga yang tinggal di sana selalu mengalami hal yang sama. Ketukan pintu tengah malam yang tidak bisa dijelaskan. Keluarga terakhir sebelum Bapak bahkan sampai pindah secara mendadak karena tidak tahan dengan gangguan itu. Pak Surono merasakan darahnya berubah dingin mendengar penjelasan Pak RT. Jadi semua keluarga yang pernah tinggal di sana mengalami hal yang sama. Sayangnya iya, Pak. Dan yang lebih aneh lagi, ketukan itu selalu datang pada malam Jumat tepat tengah malam, persis seperti yang Bapak alami sekarang. Setelah mendengar penjelasan dari Pak RT, Pak Surono memutuskan untuk melakukan investigasi lebih dalam tentang sejarah rumahnya. Dia pergi ke kelurahan untuk mencari data tentang kepemilikan rumah tersebut dan siapa saja yang pernah tinggal di sana. Petugas kelurahan, yang kebetulan adalah kenalan lama Pak Surono, dengan senang hati membantu mencari informasi tersebut. Dari catatan administrasi yang tersimpan di kelurahan, terungkap bahwa rumah nomor 47 Gang Melati memang sudah berganti penghuni sebanyak 4 kali dalam 10 tahun terakhir. Yang mengejutkan, semua keluarga yang pernah tinggal di sana pindah dalam waktu kurang dari 2 tahun, dan sebagian besar pindah secara mendadak tanpa memberikan alasan yang jelas kepada pemilik rumah. Pak, ini aneh ya, kata petugas kelurahan sambil membolak-balik berkas-berkas lama. Biasanya kalau rumah bagus dan harga sewa murah, penyewa akan bertahan lama. Tapi rumah ini sepertinya ada masalah sampai orang-orang tidak betah tinggal di sana. Pak Surono meminta kapi dari semua data yang ada, termasuk nama-nama keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Dengan berbekal informasi tersebut, dia memutuskan untuk mencari dan menghubungi keluarga-keluarga terdahulu untuk menanyakan langsung apa yang mereka alami selama tinggal di rumah itu. Keluarga pertama yang berhasil dia hubungi adalah keluarga Pak Harto, yang tinggal di rumah itu sekitar 7 tahun yang lalu. Ketika Pak Surono menjelaskan maksud kedatangannya, Pak Harto terlihat tidak nyaman dan agak enggan untuk bercerita. Tapi setelah Pak Surono menjelaskan bahwa keluarganya sedang mengalami hal yang sama, Pak Harto akhirnya bersedia bercerita. Pak Surono, jujur saja, saya tidak pernah mau menceritakan pengalaman kami di rumah itu kepada siapapun karena saya takut orang menganggap kami gila, kata Pak Harto dengan suara yang masih bergetar meskipun sudah bertahun-tahun berlalu.
Tapi karena Bapak mengalami hal yang sama, saya rasa Bapak harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Pak Harto menceritakan bahwa keluarganya mengalami gangguan ketukan pintu tengah malam yang persis sama dengan apa yang dialami keluarga Pak Surono. Dimulai dengan ketukan di malam Jumat tepat tengah malam, dengan pola tok, 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 yang selalu sama, dan ketika pintu dibuka tidak pernah ada siapapun di luar. Yang membuat kami akhirnya pindah bukan hanya ketukan itu, Pak, lanjut Pak Harto dengan suara yang semakin pelan. Lama-kelamaan, ketukan itu mulai disertai dengan hal-hal lain yang lebih menakutkan. Hal lain seperti apa? Suara langkah kaki di dalam rumah ketika semua anggota keluarga sedang berkumpul di satu ruangan, pintu dan jendela yang terbuka atau tertutup sendiri, dan yang paling menakutkan, bayangan-bayangan yang bergerak di dinding tanpa ada yang membuatnya. Pak Surono merasakan darahnya membeku mendengar cerita Pak Harto. Dan itu semua dimulai dari ketukan pintu? Iya, Pak. Ketukan itu seperti pembuka. Seperti ada sesuatu yang minta izin untuk masuk, dan ketika kita membuka pintu, meskipun tidak ada siapa-siapa di luar, seolah-olah kita sudah memberikan izin kepada sesuatu untuk masuk ke dalam rumah. Cerita dari Pak Harto membuat Pak Surono semakin khawatir. Dia ingat bahwa dia sudah beberapa kali membuka pintu ketika mendengar ketukan itu, dan sekarang dia bertanya-tanya apakah dengan membuka pintu itu dia sudah tanpa sadar mengundang sesuatu untuk masuk ke dalam rumahnya. Pak Surono juga berhasil menghubungi satu keluarga lagi yang pernah tinggal di rumah itu, yaitu keluarga Bu Dewi. Cerita yang dia dengar dari Bu Dewi hampir identik dengan cerita Pak Harto, dengan tambahan detail yang membuat bulu kuduk Pak Surono semakin merinding. Pak, sebelum kami pindah, saya sempat bertanya kepada tetangga-tetangga tua di sana tentang sejarah rumah itu, cerita Bu Dewi melalui telepon. Ada seorang nenek yang bilang bahwa puluhan tahun yang lalu, ada kejadian tragis di rumah itu. Seorang pria paruh baya meninggal secara mendadak di dalam rumah, dan mayatnya baru ditemukan beberapa hari kemudian setelah tetangga mencium bau tidak sedap. Dia meninggal karena apa? Tidak ada yang tahu pasti. Kata nenek itu, pria tersebut ditemukan tergeletak di depan pintu rumah, seperti sedang berusaha keluar atau seperti sedang berusaha membuka pintu untuk seseorang. Informasi ini menambah puzzle yang mulai terbentuk di pikiran Pak Surono. Jika benar ada orang yang meninggal di rumah itu, mungkin ketukan-ketukan itu ada hubungannya dengan arwah orang tersebut. Tapi kenapa ketukan itu hanya datang pada malam Jumat tengah malam? Dan kenapa pola ketukannya selalu sama? Budi, anak sulung Pak Surono yang kuliah di kota, biasanya pulang ke rumah setiap 2 minggu sekali. Selama ini, dia selalu menganggap cerita keluarganya tentang ketukan mistis sebagai hal yang berlebihan dan tidak masuk akal. Sebagai mahasiswa teknik yang terbiasa berpikir rasional dan ilmiah, dia yakin ada penjelasan logis untuk semua fenomena yang dialami keluarganya. Ayah, mungkin itu cuma suara pipa air atau struktur bangunan yang mengembang dan menyusut karena perubahan suhu, katanya suatu hari ketika pulang dan mendengar cerita terbaru dari ayahnya tentang investigasi yang sudah dilakukan. Rumah tua memang sering menimbulkan suara-suara aneh. Pak Surono sudah mulai lelah dengan skeptisisme anaknya. Budi, ini bukan suara pipa atau bangunan. Ini ketukan yang sangat jelas dan teratur, selalu datang pada waktu yang sama dengan pola yang sama. Ayah terlalu sugesti. Kalau memang ada sesuatu yang aneh, kenapa tidak pernah terjadi ketika aku di rumah? Pertanyaan Budi itu memang benar.
Selama ini, ketukan mistis itu tidak pernah terjadi ketika Budi sedang di rumah, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu sampai dia pergi. Tapi takdir berkehendak lain pada malam Jumat ketiga bulan November tahun 2023, ketika Budi memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya karena ada liburan panjang di kampusnya. Malam itu, Budi sengaja tidak memberitahu keluarganya bahwa dia akan pulang, ingin memberikan kejutan kepada orang tuanya. Dia tiba di rumah sekitar pukul 10 malam dan langsung masuk menggunakan kunci cadangan yang dia punya. Keluarganya sudah tidur, jadi dia langsung masuk ke kamarnya dan bersiap untuk tidur. Tepat pukul 0 waktu Indonesia Barat, ketika Budi sedang berbaring di tempat tidur sambil bermain handphone, terdengar suara yang langsung membuatnya membeku, tok, tok, tok. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Budi merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ketukan itu terdengar sangat jelas, sangat real, dan sangat menakutkan. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah ketukan pintu yang disengaja, bukan suara acak dari bangunan tua atau pipa air. Pola ketukannya sangat teratur, sangat sabar, dan ada sesuatu dalam bunyi itu yang membuat setiap sel di tubuh Budi berteriak bahaya. Dengan tangan yang bergetar, Budi bangkit dari tempat tidur dan berjalan pelan menuju kamar orang tuanya. Dia mengetuk pintu kamar orang tuanya dengan sangat pelan, hampir tidak bersuara karena takut ketukan yang lebih keras akan menarik perhatian. Sesuatu yang sedang mengetuk pintu depan. "Ayah, Ibu," bisiknya dengan suara yang bergetar. "Aku pulang." Dan ketukan itu. Aku dengar ketukan itu. Pintu kamar orang tuanya langsung terbuka, dan Pak Surono muncul dengan wajah yang campur aduk antara kaget melihat anaknya sudah pulang dan lega karena akhirnya ada saksi lain yang bisa membuktikan bahwa mereka tidak gila atau berhalusinasi. "Budi, kapan kamu pulang? Dan kamu dengar juga?" tanya Pak Surono dengan suara berbisik. "Baru tadi malam, ya." Dan iya, aku dengar ketukan itu. Ayah benar, itu bukan suara biasa. Bu Tini dan Dini juga terbangun dan berkumpul di ruang tengah. Untuk pertama kalinya, seluruh keluarga Pak Surono berkumpul sambil mendengarkan ketukan misterius yang telah menghantui rumah mereka selama berbulan-bulan. Kali ini, ketukan itu berlangsung lebih lama dan lebih intens dari sebelumnya. Seperti siapapun atau apapun yang mengetuk pintu itu tahu bahwa sekarang ada anggota keluarga yang baru dan ingin berkenalan dengannya. Yang membuat mereka semakin takut adalah reaksi Budi yang selama ini skeptis. Wajahnya pucat pasi, tangannya bergetar, dan matanya menatap pintu depan dengan ekspresi ketakutan yang sangat mendalam. Sebagai orang yang paling rasional di keluarga itu, reaksi Budi membuat anggota keluarga lainnya menyadari bahwa situasi mereka jauh lebih serius dari yang mereka bayangkan. "Ayah, kita harus pindah dari sini," bisik Budi dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Apapun yang ada di luar sana, itu bukan sesuatu yang bisa kita hadapi dengan logika atau akal sehat." Ketukan itu berhenti setelah hampir 20 menit. Lebih lama dari biasanya. Setelah keheningan kembali, mereka duduk dalam lingkaran di ruang tengah, saling berpegangan tangan seperti sedang mengadakan ritual perlindungan diri. Tidak ada yang berani tidur malam itu, mereka bergantian berjaga dan tertidur dalam posisi duduk di sofa ruang tengah. Keesokan harinya, Pak Surono memutuskan bahwa mereka membutuhkan bantuan dari orang yang lebih memahami hal-hal gaib. Atas saran Pak RT, dia pergi menemui Mbah Darman, seorang dukun tua yang terkenal di daerah itu dan sering dimintai tolong untuk mengatasi masalah-masalah supernatural.
Mbah Darman adalah seorang pria berusia sekitar 70 tahun dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam seperti bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Rumahnya sederhana tapi dipenuhi dengan berbagai macam benda-benda mistis, keris, jimat, foto-foto hitam putih orang-orang yang sudah meninggal, dan kemenyan yang aromanya sangat khas. Ketika Pak Surono menceritakan masalah yang dialami keluarganya, Mbah Darman mendengarkan dengan sangat serius tanpa menyela sedikit pun. Matanya menatap kosong ke suatu arah seperti sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Setelah Pak Surono selesai bercerita, Mbah Darman diam cukup lama sebelum akhirnya berbicara. "Pak Surono, rumah Bapak memang berpenghuni," kata Mbah Darman dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. "Ada arwah yang terikat di rumah itu, arwah seseorang yang meninggal dengan perasaan yang sangat tidak tenang." "Arwah siapa, Bah?" "Seorang pria yang meninggal sendirian di rumah itu bertahun-tahun yang lalu. Dia meninggal dalam keadaan menunggu seseorang yang tidak pernah datang. Sampai sekarang, arwahnya masih menunggu dan masih mencari orang yang dia tunggu dulu. Ketukan itu adalah caranya mencari dan memanggil orang tersebut." Pak Surono merasakan bulu kuduknya merinding mendengar penjelasan Mbah Darman. "Lalu kenapa keluarga kami yang diganggu? Kami tidak mengenal orang itu. Arwah yang terikat seperti itu kadang tidak bisa membedakan antara orang yang dia tunggu dengan orang lain. Dia hanya tahu bahwa ada orang hidup di rumah itu, dan dia berharap salah satu dari mereka adalah orang yang dia cari. Makanya ketukan itu terus berulang, karena dia masih berharap suatu saat pintu itu akan dibuka oleh orang yang tepat. Bagaimana cara menghentikannya, Bah?" Mbah Darman terdiam lama, matanya menatap jauh ke depan seperti sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. "Ada dua cara. Pertama, Bapak dan keluarga bisa pindah dari rumah itu. Kedua, arwah itu harus diberitahu bahwa orang yang dia tunggu sudah tidak akan pernah datang, dan dia harus melepaskan ikatan dengan dunia ini." "Kalau cara kedua, bagaimana caranya?" "Itu tidak mudah dan tidak tanpa risiko. Kita harus berkomunikasi langsung dengan arwah itu, dan kadang arwah yang sudah terlalu lama terikat dengan dunia ini bisa menjadi agresif kalau diganggu. Tapi kalau Bapak mau mencoba, saya bisa bantu." Pak Surono kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi dia lega karena akhirnya ada penjelasan tentang apa yang mengganggu keluarganya. Tapi di sisi lain dia khawatir dengan risiko yang mungkin timbul jika mereka mencoba cara kedua yang disarankan Mbah Darman. Malam itu, keluarga Pak Surono mengadakan rapat keluarga untuk memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Pindah rumah bukanlah pilihan yang mudah karena mereka sudah nyaman tinggal di sana dan sulit mencari rumah lain dengan harga sewa yang terjangkau. Tapi tinggal di rumah itu dengan terus diganggu setiap malam Jumat juga bukan solusi yang bisa diterima. "Aku setuju kita coba cara kedua yang disarankan Mbah Darman," kata Budi dengan suara yang masih agak bergetar setelah pengalaman malam sebelumnya. "Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini." "Tapi Mbah Darman bilang ada risikonya," kata Bu Tini dengan khawatir. "Bagaimana kalau malah membuat situasi jadi lebih buruk?" "Bu, situasi sekarang juga sudah cukup buruk. Setiap malam Jumat kita tidak bisa tidur dengan tenang, dan lama-kelamaan ini akan mengganggu kesehatan kita semua," jawab Dini yang meskipun masih muda tapi sudah bisa berpikir dewasa dalam situasi seperti ini. Setelah berdiskusi panjang, mereka akhirnya memutuskan untuk mencoba cara kedua. Pak Surono akan kembali menemui Mbah Darman dan meminta bantuan untuk berkomunikasi dengan arwah yang mengganggu rumah mereka. Mbah Darman setuju untuk membantu keluarga Pak Surono,
Tapi dia menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ritual harus dilakukan pada malam Jumat ketika ketukan itu biasanya datang. Semua anggota keluarga harus hadir, dan mereka harus mengikuti semua instruksi Mbah Darman tanpa terkecuali. Ingat baik-baik, kata Mbah Darman dengan nada yang sangat serius. Selama ritual berlangsung, apapun yang terjadi, jangan ada yang panik atau berteriak. Arwah yang sedang berkomunikasi dengan kita bisa menjadi agresif kalau merasa terancam. Dan yang paling penting, jangan ada yang meninggalkan lingkaran yang akan kita buat sampai ritual selesai. Malam Jumat yang ditentukan akhirnya tiba. Mbah Darman datang ke rumah Pak Surono sekitar pukul 11 malam dengan membawa berbagai macam perlengkapan ritual, kemenyan, lilin putih, air putih dalam mangkuk tanah liat, dan beberapa jimat yang tidak bisa diidentifikasi oleh keluarga Pak Surono. Mereka membuat lingkaran di ruang tengah dengan menggunakan garam yang dibawa Mbah Darman, dan di tengah lingkaran ditempatkan mangkuk air putih dengan kemenyan yang mengepul. Seluruh keluarga duduk dalam lingkaran itu dengan Mbah Darman berada di posisi menghadap pintu depan. Sekarang kita tunggu, bisik Mbah Darman sambil menutup mata dan mulai berkonsentrasi. Tepat pukul 0 waktu Indonesia Barat, seperti yang sudah mereka duga, ketukan itu datang, tok, tok, tok. Tapi kali ini, dengan adanya Mbah Darman dan ritual yang sedang berlangsung, suasana di dalam rumah terasa sangat berbeda. Udara menjadi lebih dingin, lilin-lilin mulai berkedip-kedip meskipun tidak ada angin, dan aroma kemenyan menjadi sangat pekat. Mbah Darman membuka mata dan mulai berbicara dengan suara yang aneh, seperti suara orang lain yang keluar dari mulutnya. Siapa yang mengetuk pintu ini? Apa yang kau cari? Ketukan itu berhenti sejenak, kemudian terdengar lagi dengan pola yang berbeda. Tok, 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 tok. 5 ketukan kali ini, bukan 3 seperti biasanya. Kau sudah lama menunggu, lanjut Mbah Darman dengan suara yang semakin aneh. Siapa yang kau tunggu? Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Napas mereka mulai mengembun, dan yang paling menakutkan, bayangan Mbah Darman di dinding mulai bergerak sendiri seperti ada orang lain yang berdiri di belakangnya. Dini hampir berteriak tapi segera menutup mulutnya dengan tangan setelah ingat peringatan Mbah Darman. Kemudian, dengan suara yang sangat pelan dan seperti datang dari jarak yang sangat jauh, terdengar suara berbisik, "Anakku. Anakku. Di mana anakku?" Suara itu tidak datang dari Mbah Darman, tapi seperti datang dari udara di sekitar mereka. Suara seorang pria tua yang terdengar sangat sedih dan putus asa. "Anakmu sudah tidak di sini," kata Mbah Darman dengan suara yang kembali normal. "Dia sudah pergi sejak lama. Kau tidak perlu menunggunya lagi." "Tidak. Dia akan datang. Dia berjanji akan datang." Suara bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. "Dengar baik-baik," kata Mbah Darman dengan nada yang tegas tapi tetap lembut. "Anakmu tidak akan datang lagi. Dia sudah hidup di tempat lain, punya keluarga sendiri. Kau sudah menunggunya terlalu lama. Saatnya kau beristirahat dengan tenang." Tiba-tiba, mangkuk air di tengah lingkaran mulai bergetar dan airnya bergelombang meskipun tidak ada yang menyentuhnya. Lilin-lilin mulai menyala lebih terang, dan bayangan di dinding bergerak semakin aktif. "Aku tidak bisa pergi. Aku harus menunggu. Aku berjanji akan menunggu." Suara itu terdengar semakin sedih dan putus asa. Pak Surono merasa dadanya sesak mendengar suara itu. Ada sesuatu dalam nada suara arwah itu yang menyentuh hatinya sebagai seorang ayah. Dia bisa merasakan betapa besarnya cinta dan kesetiaan arwah itu kepada anaknya.
tapi juga betapa menyakitkannya penantian yang tidak pernah berakhir. "Bapak," kata Pak Surono tiba-tiba, mengejutkan semua orang termasuk Mbah Darman. "Bapak sudah menunggu anaknya dengan sangat sabar dan setia. Tapi kadang, cara terbaik untuk mencintai seseorang adalah dengan melepaskannya. Bapak sudah menunjukkan cinta yang luar biasa dengan menunggu selama ini. Sekarang, izinkan anaknya untuk hidup bahagia tanpa beban karena tahu bahwa Bapak masih menunggunya." Keheningan yang sangat dalam menyelimuti ruangan. Bahkan suara jangkrik di luar rumah pun tiba-tiba berhenti. Kemudian, dengan suara yang sangat lembut dan penuh air mata, arwah itu berbisik, Tapi aku merindukannya. Dan dia pasti juga merindukan Bapak," jawab Pak Surono dengan suara yang ikut bergetar karena terharu. "Tapi kerinduan itu akan menjadi kenangan indah, bukan beban yang menyakitkan. Bapak sudah menjadi ayah yang luar biasa. Sekarang saatnya Bapak beristirahat dengan tenang dan bangga dengan cinta yang sudah Bapak berikan." Air mata mulai mengalir di wajah Bu Tini dan Dini mendengar percakapan yang sangat menyentuh itu. Bahkan Budi yang biasanya rasional ikut terharu mendengar dialog antara ayahnya dan arwah yang sudah bertahun-tahun terikat karena cinta kepada anaknya. "Terima kasih." Bisik suara itu, kali ini terdengar lebih tenang dan damai. "Terima kasih sudah mengingatkan aku. Aku akan pergi sekarang. Aku akan beristirahat." Lilin-lilin mulai menyala dengan cahaya yang hangat dan stabil. Suhu ruangan mulai kembali normal, dan aroma kemenyan berubah menjadi harum yang menenangkan. Mangkuk air berhenti bergetar, dan bayangan di dinding kembali normal. Mbah Darman membuka mata dan menghela napas panjang. "Sudah selesai," katanya dengan suara yang lelah tapi lega. Arwah itu sudah pergi dengan damai. Setelah ritual itu, rumah keluarga Pak Surono berubah total. Bukan hanya ketukan misterius yang berhenti, tapi seluruh suasana rumah menjadi lebih hangat dan damai. Bahkan tanaman-tanaman di halaman yang sempat layu karena suasana negatif di rumah itu mulai tumbuh subur kembali. Malam Jumat pertama setelah ritual, seluruh keluarga duduk di ruang tengah dengan perasaan was-was, menunggu apakah ketukan itu akan datang lagi. Tapi tepat pukul 0 waktu Indonesia Barat, tidak ada suara apapun kecuali suara jangkrik dan angin malam yang menenangkan. Mereka menunggu sampai pukul 1 waktu Indonesia Barat, tapi tidak ada ketukan sama sekali. "Sepertinya sudah beres," kata Pak Surono dengan senyum lega di wajahnya. "Alhamdulillah," jawab Bu Tini sambil mengelus dada. "Akhirnya kita bisa tidur dengan tenang lagi." Minggu-minggu berikutnya membuktikan bahwa ritual yang dilakukan Mbah Darman memang berhasil. Tidak ada lagi ketukan misterius, tidak ada lagi gangguan supernatural, dan keluarga Pak Surono bisa kembali menjalani hidup normal mereka. Yang menarik, setelah kejadian itu, Pak Surono menjadi lebih menghargai perannya sebagai seorang ayah. Percakapannya dengan arwah yang begitu mencintai anaknya membuat dia menyadari betapa berharganya hubungan antara orang tua dan anak. Dia mulai lebih sering menelepon Budi ketika anaknya kembali ke kampus, dan lebih perhatian kepada Dini yang masih tinggal di rumah. Bu Tini juga berubah menjadi lebih religius. Dia mulai rajin mengaji dan sering mengadakan pengajian kecil-kecilan di rumah mereka. Katanya, pengalaman dengan dunia gaib membuat dia lebih menyadari bahwa hidup ini tidak hanya tentang apa yang bisa dilihat mata, tapi ada dimensi spiritual yang harus selalu dijaga dan dihormati. Dini, yang sempat sangat ketakutan selama berbulan-bulan, justru menjadi lebih kuat dan dewasa setelah pengalaman itu. Dia mulai tertarik untuk mempelajari hal-hal spiritual dan sering membantu ibunya dalam kegiatan keagamaan.
Pengalaman berkomunikasi dengan arwah membuat dia menyadari bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, dan cinta yang tulus bisa bertahan bahkan setelah kematian. Sedangkan Budi, yang dulunya sangat skeptis terhadap hal-hal gaib, sekarang menjadi lebih terbuka terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Pengalaman mendengar langsung ketukan misterius dan menyaksikan ritual komunikasi dengan arwah membuat dia menyadari bahwa ada banyak hal di dunia ini yang belum bisa dipahami oleh ilmu pengetahuan modern. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Pak Surono berkunjung lagi ke Mbah Darman untuk berterima kasih dan juga untuk memahami lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya. "Mbah, saya masih penasaran, siapa sebenarnya arwah yang selama ini mengganggu rumah kami?" tanya Pak Surono. Mbah Darman tersenyum bijak dan mulai bercerita. Dulu, sekitar 20 tahun yang lalu, ada seorang pria tua bernama Pak Sutrisno yang tinggal sendirian di rumah itu. Dia seorang duda yang anaknya merantau ke Jakarta untuk mencari kerja. Anaknya berjanji akan pulang setiap tahun untuk merayakan Idul Fitri, tapi karena kesibukan kerja dan kehidupan barunya di Jakarta, dia jarang sekali pulang. Pak Sutrisno selalu menunggu anaknya dengan sabar. Setiap malam Jumat, dia duduk di depan pintu sambil berharap anaknya tiba-tiba datang memberikan kejutan. Kebiasaan itu berlangsung bertahun-tahun, sampai suatu hari Pak Sutrisno meninggal karena serangan jantung tepat ketika sedang duduk menunggu di depan pintu pada malam Jumat. Anaknya baru tahu ayahnya meninggal setelah beberapa hari kemudian ketika tetangga menghubunginya. Dia sangat menyesal karena tidak sempat bertemu ayahnya untuk terakhir kali, tidak sempat meminta maaf karena jarang pulang, dan tidak sempat mengatakan betapa dia mencintai ayahnya. Pak Surono merasakan dadanya sesak mendengar cerita itu. Jadi arwah Pak Sutrisno masih terikat karena masih menunggu anaknya? Betul. Arwahnya tidak bisa tenang karena janji yang tidak pernah ditepati dan kerinduan yang tidak pernah terobati. Setiap malam Jumat, arwahnya kembali menunggu di depan pintu, berharap suatu saat anaknya akan datang mengetuk pintu seperti yang selalu dia impikan. Lalu kenapa setelah ritual kemarin arwahnya bisa pergi dengan tenang? Karena Pak Surono memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan arwah itu, pengertian dan pengampunan. Ketika Pak Surono berbicara dengannya dengan penuh empati sebagai sesama ayah, arwah itu merasa dipahami dan dimaafkan. Dia menyadari bahwa cintanya kepada anaknya sudah cukup dan dia tidak perlu menyiksa dirinya sendiri dengan menunggu yang tidak pasti. Penjelasan Mbah Darman membuat Pak Surono semakin menghargai momen-momen bersama keluarganya. Dia tidak ingin menjadi seperti Pak Sutrisno yang meninggal dalam keadaan merindukan anaknya. Dia ingin memastikan bahwa hubungannya dengan anak-anaknya selalu hangat dan penuh cinta selagi masih ada kesempatan. Setahun setelah kejadian itu, rumah keluarga Pak Surono menjadi salah satu rumah yang paling harmonis di Gang Melati nomor 47. Tetangga-tetangga sering berkomentar bahwa rumah itu sekarang memancarkan aura positif yang membuat siapapun yang berkunjung merasa nyaman dan damai. Pak Surono sering bercerita kepada teman-temannya tentang pengalamannya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan pentingnya hubungan keluarga yang harmonis. Jangan sampai kita menyesal seperti arwah yang dulu mengganggu rumah kami, katanya. Selagi masih ada waktu, tunjukkan cinta dan perhatian kita kepada keluarga. Butini menjadi lebih rajin menghubungi saudara-saudaranya yang jauh dan mempererat hubungan dengan keluarga besar. Pengalaman dengan arwah yang terikat karena kerinduan membuat dia tidak ingin ada anggota keluarganya yang merasa terlupakan atau diabaikan. Dini tumbuh menjadi gadis yang dewasa dan bijaksana.
Pengalaman di usia 17 tahun itu membuat dia memiliki pemahaman spiritual yang dalam tentang kehidupan dan kematian. Dia sering membantu teman-temannya yang mengalami masalah keluarga dengan memberikan nasihat yang penuh empati dan pengertian. Budi, setelah lulus kuliah, memutuskan untuk tidak bekerja terlalu jauh dari rumah. Pengalaman dengan arwah Pak Sutrisno yang menyesal karena anaknya jarang pulang membuat dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Dia ingin selalu dekat dengan keluarga dan bisa merawat orang tuanya di hari tua nanti. Ketukan di balik sunyi itu telah pergi, meninggalkan pelajaran yang sangat berharga bagi keluarga Pak Surono dan siapapun yang mendengar cerita ini. Bahwa cinta yang tulus bisa bertahan bahkan setelah kematian, bahwa penyesalan bisa mengikat arwah di dunia ini, dan bahwa pengertian serta pengampunan adalah kunci untuk memberikan ketenangan bagi yang sudah tiada. Dan jika suatu malam Anda mendengar ketukan aneh di pintu rumah Anda, ingatlah cerita ini. Mungkin itu hanya angin atau kucing, tapi mungkin juga itu adalah pengingat untuk lebih menghargai orang-orang yang Anda cintai, sebelum ketukan itu berubah menjadi kenangan yang menyakitkan seperti yang dialami arwah Pak Sutrisno. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.